Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulkifli dari AK Manufaktur Bantaeng, program studi teknik perawatan mesin. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Pembahasan pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Didefinisikan sebuah gerak lurus sebuah benda dari satu titik ke titik lainnya dengan kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek yang bergerak. Karena percepatan pada benda tersebut tidak ada nilainya, maka percepatan benda sama dengan nol. Dari definisi tadi, terdapat dua komponen, yang itu posisi dan juga kecepatan. Yang pertama yang kita bahas yaitu posisi. Posisi atau komponen pertama yang bahkan dalam proses benda bergerak sangat dibutuhkan sebagai titik acuan untuk memudahkan pengolahan informasi. Titik acuan menjadi informasi bagaimana kita akan mengamati objek yang bergerak. Dalam komponen posisi terdapat dua hal penting, yaitu jarak dan perpindahan. Selanjutnya yaitu jarak. Jarak dalam fisika sering juga disebut sebagai besaran skalar karena tidak punya arah dan cuma nilai. Sedangkan perpindahan dalam fisika disebut sebagai besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai. Kedua hal ini yaitu besaran skalar dan besaran vektor memiliki hubungan pada materi ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu yang kita bahas kecepatan. Pada pembahasan ini, kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Pada pembahasan posisi, kita sudah belajar tentang jarak dan perpindahan. Jarak biasanya digunakan dalam perhitungan kelajuan. Jadi kelajuan akan menunjukkan perbandingan antara jarak yang diperlukan. Kelajuan ini juga termasuk besaran skalar karena cuma punya nilai tapi tidak punya arah. Kelajuan juga dikenal sebagai speed. Sedangkan kecepatan menggunakan perpindahan. Jadi kecepatan akan menunjukkan perpindahan antara perpindahan yang dilakukan objek selama waktu tertentu. Biasanya kecepatan dikenal dengan velocity dan termasuk besaran vektor karena punya arah dan nilai. Dalam materi ini, kecepatan benda tetap, maka sering berjalannya waktu yang ditempuh, tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Sehingga perbandingan perpindahan objek dengan selang waktu harus sama setiap saat. Selanjutnya itu rumus dari GLB, yaitu V S per T, di mana yang kita ketahui bahwa V adalah kecepatan, S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Selanjutnya yaitu contoh soal gerak lurus beraturan. Soalnya yaitu sebuah mobil berangkat dari titik A ke arah barat sejauh 8 km, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 6 km, dan berhenti di titik B. Pertanyaannya adalah perpindahan dan jarak AB. Cara kerjanya yaitu sesuaikan dengan konsep perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah perubahan posisi satu benda, dan sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh satu benda. Sehingga jawabannya adalah perpindahan dari A ke titik B yaitu 10 km, sedangkan jarak yang ditempuh mobil dari titik A ke titik B yaitu 8 tambah 6 km sama dengan 14 km. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana GLBB adalah gerak yang lintasannya merupakan garis lurus dan dengan kecepatan yang berubah beraturan. GLBB juga diartikan sebagai gerak lurus pada benda dengan arah mendatar dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap saat
dikarenakan adanya percepatan yang konstan atau tetap. Dengan istilah lain, benda yang melakukan gerak dari diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan. Di mana jika ada percepatan maka nilainya akan plus, maupun perlambatan nilainya akan minus. Adapun komponen dalam GLBB yaitu memiliki 3 komponen penting, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Ketika nilai kecepatan bertambah, maka percepatan bernilai positif atau dipercepat, dan juga sebaliknya, apabila kecepatan berkurang, maka percepatan bernilai negatif atau disebut pengereman. Proses percepatan dalam pengereman ini akan berpengaruh pada posisi GLBB. Jadi, apabila kecepatan kita dipercepat, kita akan mengalami perubahan posisi atau jarak yang signifikan. Begitu juga jika kita melakukan pengereman, kita akan mengalami penurunan jarak yang signifikan. Kita bisa melihat grafik. Karena percepatan berpengaruh dengan GLBB, jadi kita bisa menggunakan percepatan atau kecepatan akhir untuk menentukan perpindahan yang terjadi selama proses GLBB. Selanjutnya yang kita bahas adalah rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Terdapat 3 rumus dasar, yaitu yang pertama, rumus kecepatan akhir, yaitu rumus ini menjelaskan berapa kecepatan benda di saat T apabila diberi percepatan sebesar A dan memiliki kecepatan awal sebesar V0. Rumusnya yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu rumus perpindahan benda saat T. Rumus ini menjelaskan beberapa perpindahan benda yang terjadi saat T apabila diketahui informasi kecepatan awal, kecepatan akhir, dan juga besar percepatan. Rumusnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu rumus kecepatan jarak, yaitu rumus digunakan untuk menjelaskan hubungan jarak yang sudah ditempuh, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan tanpa harus mengetahui waktu tempuh. Rumusnya itu seperti ini. Di mana V yang diketahui yaitu VT atau kecepatan akhir, kecepatan setelah second, meter per second. V0, kecepatan awal, meter per second. A, percepatan, meter per second kuadrat, pangkat 2. T, selang waktu atau second, 1 second. Dan S, jarak tempuh, meter. Yang terakhir yaitu gerak lurus berubah beraturan akibat gravitasi. Terdapat 3, yaitu yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Yang kedua yaitu gerak vertikal ke atas, adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan tertentu atau V0 dan percepatan saat kembali turun. Yang ketiga yaitu gerak vertikal ke bawah, adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Kita masuk kepada bagian contoh soal. Soalnya adalah jika orang tersebut melempar ke atas dengan kecepatan 15 meter per second dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut, maka posisi bola setelah 5 second jika diukur dari tanah yaitu. Dari gambar tersebut, maka kita bisa menjawab yang diketahui
Tetapi untuk menyelesaikan soal ini harus teliti dalam menentukan positif dan negatif dari besaran vektornya. Untuk itu, kita tentukan acuannya atau titik nol dari koordinat. Dari gambar kita tentukan tanda sebagai titik acuannya, sehingga ketika komponen vektor mengarah ke atas nilainya positif, sebaliknya ketika komponen vektor ke bawah maka nilainya negatif. Maka dapat diketahui yaitu S0 sama diketahui S0 100 meter, V0 15 meter per second, G minus 10 meter per second kuadrat pangkat 2, dan terakhir T yaitu 5 second. Yang ditanyakan adalah S. Maka dapat dijelaskan yang S sama dengan S0 tambah V0 T tambah 1/2 AT pangkat 2. Maka akan menghasilkan 100 tambah dalam kurung 15 dalam kurung 5 dikali 5 tambah 1/2 dalam kurung minus 10 kali 5 kali dalam kurung 5 kuadrat sama dengan, maka akan menghasilkan 50 meter. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan saya materi tentang gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Apabila ada salah atau salah kata pada materi tadi, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.